Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai internet. Saya Zidan Afandra Krisli, lalu ada Akbar Fitrianto, Ferry Kanugraha, Nadila, dan Taufiki Rahman. Berikut adalah bab-bab yang akan kami bahas. Bab yang pertama yaitu pengertian internet yang akan dijelaskan oleh Nadila. Untuk Nadila dipersilahkan. Oke. Internet adalah rangkaian hubungan jaringan komputer yang dapat diakses secara umum di seluruh dunia yang mengirimkan data dalam bentuk paket data berdasarkan standar Internet Protokol atau IP. Lebih dalam lagi, pengertian internet yaitu kumpulan jaringan dari jaringan-jaringan komputer dunia yang terdiri dari jutaan unit-unit kecil seperti jaringan pendidikan, jaringan bisnis, jaringan pemerintah, dan lain-lain yang secara bersama menyediakan layanan informasi seperti email, online chat, transfer file, dan saling keterhubungan antara satu halaman web dengan sumber halaman web yang lainnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan internet. Sejarah perkembangan internet merupakan singkatan dari Interconnection Network, yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 yang dibuat oleh ARPANET dan nama proyeknya ARPANET atau yang disebut juga Advanced Research Project Agency Network. Tujuan diciptakan internet pada waktu itu adalah untuk kebutuhan militer sebagai sarana penghubung komputer dari satu daerah dengan komputer daerah lainnya agar dapat bertukar informasi dengan cepat. Pada tahun 1980, ARPANET terpecah menjadi dua. Yang pertama yaitu MILNET dan yang kedua ARPANET. MILNET sendiri itu untuk kegunaan militer atau jaringan internet yang digunakan khusus militer. ARPANET yang kedua yaitu untuk sipil atau pendidikan. Untuk koneksi ini dinamakan DAPRA. Dan selanjutnya internet. Keduanya masih dapat saling berkomunikasi. Pada tahun 1982, protokol standar mulai diperkenalkan, yaitu TCP atau IP. Yang disebut juga Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Selanjutnya pada tahun 1986, ARPANET mulai digantikan oleh Jaringan Nasional Science Foundation Network atau yang disebut juga NSF-NTT yang menghubungkan para riset di seluruh Amerika dengan 5 buah pusat superkomputer. Pada tahun 1980, CERN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss, mulai mengembangkan yang namanya websitenya itu www atau yang disebut World Wide Web yang dibuat oleh tim Berners-Lee yang dinamakan internet sudah dapat, yang dimana pada tahun itu internet sudah dapat menampilkan gambar. Selanjutnya pada tahun 1994 pengguna internet mulai memakai untuk bisnis yang dipakai oleh perusahaan Pizza Hut, dan internet banking digunakan pertama kali pada Frisch Virtual, dan pada tahun inilah internet mulai masuk ke Indonesia.
Jadi internet itu masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Pada saat di Indonesia internet itu berkembang sangat cepat. Nah, di sini ada gambarnya. Pada tahun 1958 dibuatnya ARPA, yang disebut Advanced Research Project Agency. Terus berkembang pada tahun 1958 mencapai 1961. Perkembangan munculnya pada tahun 1900 ini, internet itu sudah bisa dapat transfer data di dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya berkembang terus dengan pesat hingga internet pada tahun 1965 pertama kalinya dua buah komputer yang terpisah dalam jarak yang jauh dapat saling terhubung. Selanjutnya pada tahun 1974 itu internet pertama kalinya digunakan istilah yang dinamakan itu internet working. Terus berjalannya waktu mencapai pada tahun 1990 itu pertama kalinya di dalam internet dapat mengakses suara atau gambar gitu. Terus berkembang secara singkat pada tahun 2011 tercatat lebih 350 juta website di internet, hingga sekarang itu mencapai sekitar ribuan atau miliaran website ada di internet. Dengan berkembang tim semua ada Google, Facebook dan lain-lain itu termasuk perkembangan internet pada saat ini. Yang ketiga ada fasilitas internet. Yang pertama, fasilitas internet itu ada www atau yang disebut juga World Wide Web. Sebuah sistem yang terdapat pada internet dan pencarian sekaligus memberikan informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Untuk membuat hypertext, diciptakanlah sebuah bahasa programan yang disebut dengan Hypertext Markup Language atau HTML. HTML berfungsi mengkait alamat www atau file dalam sebuah dokumen yang biasanya berekstension HTML atau HTML. Dan yang kedua ada email. Email adalah surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima antar pengguna email. Email kemungkinan seorang individu mengirimkan pesan ke individu lainnya dengan waktu yang cepat, bahkan dalam hitungan detik. Biasanya email ini digunakan di dalam perusahaan atau untuk orang ke perusahaan lain. Yang ketiga itu ada mailing list. Mailing list adalah salah satu distribution grup yang terdapat pada internet. Untuk menjadi anggota sebuah mail list, kita terlebih dahulu mengirim email ke subscription address dan menunggu persetujuan dari moderator mail list tersebut. Lalu yang keempat ada BBS atau yang disebut Bulletin Board System. Suatu pusat layanan informasi yang menyediakan berbagai macam informasi dari berbagai bidang tertentu seperti bidang pendidikan, bisnis, sosial, teknologi, dan lain-lain. Dengan menggunakan fasilitas ini, pengguna dapat bertukar pikiran dengan pengguna lainnya pada topik tertentu. Yang kelima ada chatting. Chatting percakapan antara dua atau lebih pengguna komputer secara real-time dengan memanfaatkan jaringan internet. Bagi pengguna komputer yang telah melengkapi perangkat komputernya dengan webcam, maka mereka dapat chatting dengan melihat wajah pengguna lain yang diajak chatting tersebut. Misalkan contohnya ada aplikasi WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter, dan yang lainnya. Nomor 6 ada Newsgroup. Newsgroup sama halnya dengan mailing list. Newsgroup juga adalah salah satu distribution grup yang ada di internet. Untuk mengakses suatu newsgroup, diperlukan jaringan komputer khusus yang biasa disebut Uniset. Umumnya, setiap newsgroup diatur berdasarkan satu topik dengan umum, yang kemudian dibagi menjadi beberapa subtopik di bawahnya. Yang ketujuh ada VTP atau File Transfer Protocol. Layanan internet untuk melakukan transfer file antara pengguna komputer dengan satu server di internet. Jadi kita bisa melakukan pengiriman
upload atau menyalin atau download sebuah file antara komputer kita dengan komputer lain yang terhubung pada jaringan internet. Dan yang ke-8 terakhir ada Grouper. Grouper itu IP atau IP yang dirancang khusus untuk keperluan distribusi, pencairan, maupun pengambilan dokumen melalui jaringan internet. Keempat, penggunaan internet. Di dalam penggunaan internet protokol atau yang disingkat IP, ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perbedaan data antara dua atau lebih titik komputer. Dengan adanya IP, maka komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Di dalam penggunaannya, internet juga membutuhkan jaringan, perangkat keras, dan cloud software atau perangkat lunak untuk dapat dipergunakan. Contoh-contohnya yaitu komputer, yaitu perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data dan juga sebagai interface data dengan manusia. Kabel jaringan, yaitu media transmisi data dengan secara nirkabel. Modem dan saluran telepon jika menggunakan akses dial-up atau jalur data jika tidak menggunakan akses dial-up, yaitu media transmisi data secara wireless. Browser internet atau perangkat lunak untuk menghubungkan ke ISP, yaitu penerima data, kemudian menyajikan informasi. Akun dengan Internet Service Provider atau ISP, yaitu badan yang menyediakan jasa sambungan internet. BTS, Base Transceiver Station, yaitu infrastruktur pemancar dan penerima jaringan wireless. Server atau data center, yaitu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Satelit, yaitu penerus jaringan wireless dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Perbedaan dengan jaringan wireless lainnya adalah satelit cakupannya lebih luas. Lalu bab yang terakhir yaitu adanya dampak positif dan negatif dari internet. Dampak positif internet yang pertama yaitu internet sebagai media komunikasi. Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua yaitu media pertukaran data. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar data dengan cepat dan murah, kemudian memperoleh informasi. Yang ada di internet banyak membantu manusia sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Dan itu, internet juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Dengan kemudahan ini, membuat kita tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan, karena dapat dilakukan lewat internet. Dan yang satu lagi yaitu dampak negatif dari internet. Salah satunya adalah pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Makanya, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang dapat diakses atau tidak. Yang kedua yaitu adanya violence and gore. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Yang ketiga, adanya penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun.
terutama internet. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah cek dan recheck atau mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Yang terakhir yaitu ada perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Anda hanya perlu menghindari situs seperti ini, karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kekurangan berasal dari kami semua sebagai manusia dan kelebihan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.